Shalom saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa baik. Saya jemput semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum kita memuji Tuhan, berikan senyum kiri kanan saudara yang termanis, yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan dahsyat dan luar biasa, boleh lambaikan tangan saudara. Nanti kalau saya bilang Allahku dahsyat, semua teriakan haleluya, haleluya, haleluya. Oke? Haleluya. Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi, Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang luar biasa. Dan pada saat ini, sebelum kita memulaikan ibadah kita, sebelum kita melompat bergirang buat kebaikan Tuhan, saya ajak semua kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami kembali ada di tempat ini, kami kembali datang memuji memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Berikan kami kesatuan hati dalam pelayanan, bahkan dengan jemaat-Mu yang ada di tempat ini, jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang ada di rumah Tuhan. Biarlah lawatan-Mu tercurah buat setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya Engkau hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bergirang, kami siap melompat karena Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Alangkah indahnya bila kita hidup di dalam Tuhan bersama-sama. Dia mencurahkan berkat buat setiap kita di tempat ini. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Semua teriakan Yesus
Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini saudara semua silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Mari saudara, kita datang penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Bukti karya Tuhan, kita ada di tempat ini karena kasih. Bukti karya Tuhan, kita boleh menghirup udara yang luar biasa segar di tempat ini. Kami datang kepadamu Tuhan, di altarmu yang kudus menyembahmu. Sikarala bayanamo yase, sikarala bayanamo yanamo. Haleluya. Mari saudara angkat pujian penyembahanmu, angkat suaramu sembah Tuhan, angkat ungkapan syukurmu. Kami hidup karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Di tempat ini Yesus. Inarana maya sikarala bayarala bayarala baba baba yase. Oh, haleluya. Yes, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus bekerja buat setiap pribadi di tempat ini. Inarana maya se. Holy Spirit, tetap bekerja, Kau mengisi kekosongan di tempat ini. Kau yang sanggup menolong kami di tempat ini. Kau penghiburan buat setiap kami. Ya Ranamo Yase. Kami di tempat ini, Roh Kudus. Kau puaskan kami haus dan lapar akan Engkau. Haleluya, oh, haleluya.
setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Kami tidak akan menyerah, Tuhan, tidak akan menyerah meski dalam kesesatan.
saat ini kami hanya mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami hidup saat ini kami hanya mau terus memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup amin. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, amin amin, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, kami mau memandang-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi angkat pujian dengan lembut, katakan. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup mataku tetap. Kami hanya mau memandang-Mu di tempat ini Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup hanya untuk-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan kepada Pastor Hendrik. Jika kami ada malam hari ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dunia tidak dapat memisahkan kasih-Mu kepada kami. Maka dari itu berikan kami hikmat-Mu,
berikan kami pengertian, pengetahuan, sehingga kami tahu melakukan dan hidup di dalam kehendak Bapa, sehingga kami dapat mencerminkan anak-anak Allah yang membawa dampak, yang membawa terang di masa muda kami Tuhan. Kau berikan kami hikmat dari surga 10 kali lebih cerdas dibandingkan setiap orang. Hikmat yang kau berikan kepada Daniel kami terima Tuhan, dan kami berseru Tuhan kepada nama-Mu yang ajaib dan kudus. Berfirman atas kami, biarlah firman ini tidak hanya menjadi sebatas pengetahuan, tetapi menjadi rema, menjadi hikmat, menjadi kekuatan yang mengubah hidup kami, yang menguatkan kehidupan kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Berfirman atas kami Tuhan, biar Roh Kudus memenuhi tempat ini, Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk. Oke, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke, terima kasih. Kita kedatangan teman baru. Saya persilakan untuk perkenalkan diri dulu. Ada adik kandung saya. Ada adik rohani saya juga datang. Oke, silakan Bro Aldo. Silakan perkenalkan namamu, Dek. Di situ saja, silakan berdiri. Halo Aldo. Oke, silakan. Ini saya punya adik yang malu-malu ini. Silakan perkenalkan dirimu biar yang lain tahu. Halo Ari, itu adik kandung saya itu nomor yang kelima. Dewa Rumunjung. Kalau ini adik rohani saya namanya Aldo. Kalau dia adik rohani saya berarti itu adik saya berarti saudara kalian semua juga itu. Oke, hari ini kita akan sambung tentang firman Tuhan di hari Minggu kemarin. Hikmat di masa muda. Kita sudah belajar mengenai Daniel. Bagaimana Daniel mendapatkan hikmat 10 kali lebih cerdas dibandingkan orang-orang yang lebih pintar. Jadi kalau ada orang pintar, Daniel itu di atasnya, bahkan 10 kali lebih cerdas. Kalau kita cuma cerdas di antara kumpulan orang-orang yang IQ-nya di bawah, itu menurut saya wajar. Tapi Daniel 10 kali lebih cerdas dibandingkan semua. Itu luar biasa. Itu Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-20. Itu luar biasa. Dan hari ini kita akan mendengarkan lagi bagaimana kita harus hidup dipenuhi oleh hikmat dari Allah. Saya mencoba merenungkan tentang hikmat ini. Kenapa hikmat ini begitu penting untuk kita? Bahkan di masa muda. Bukan cuma untuk anak muda. Orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah tua. Beberapa hari saya coba renungkan. Kenapa kita harus memiliki hikmat? Saya dapat sebuah rema untuk saya. Bahkan saya pun terus untuk berjuang akan hal itu. Kalau kita tidak dipenuhi oleh hikmat Tuhan, saudaraku, semua kita mempunyai keinginan. Entah itu keinginan daging, entah itu keinginan yang lain, entah itu hawa nafsu. Saya mau katakan seperti ini, Tuhan akan kita singkirkan untuk menggapai keinginan itu. Makanya kita butuh hikmat Tuhan. Bukan keinginan itu tidak baik. Alkitab mengatakan begini, bergembiralah di dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan keinginan hatimu. Jadi bukan cuma kebutuhan kita yang Tuhan berikan, tapi keinginan. Keinginan yang seperti apa? Kalau keinginan kita di luar kehendak Tuhan, saya mau sampaikan seperti ini, Tuhan akan kita singkirkan untuk bisa mengambil keinginan itu. Kenapa banyak orang korupsi? Karena keinginan untuk menjadi kaya. Amin. Kenapa orang menipu? Karena ada keinginan. Bahkan kita di masa muda loh. Anak muda ingin coba ini, ingin coba itu. Kalau kita tidak butuh hikmat, kita akan tabrak semuanya. Amin.
Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa ke Babel ditawan, mereka masih muda. Dikatakan orang-orang muda yang pandai. Memang dasarnya mereka cerdas. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan. Dan Tuhan yang mereka sembah itu sama dengan Tuhan yang kita sembah. Saudaraku, kalau kita menganggap keinginan itu dan kita singkirkan Tuhan, banyak orang menganggap itu hal yang wajar. Kenapa dikatakan wajar? Untuk memenuhi kehidupan lahiriah kita. Kalau orang tidak memiliki hikmat, mereka katakan itu wajar loh. Kita ini hidup ini. Kita butuh makan, kita butuh minum. Kita butuh untuk hidup senang-senang. Sehingga semua bisa kita ambil. Dikatakan keinginan mata, keinginan daging, Galatia 5, 19, 20, 21, 22. Hawa nafsu, percabulan, penyembahan berhala, pesta pora. Satu, keangkuhan hidup. Itu juga keinginan. Ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dipuji, gila hormat. Ketika tidak dihargai marah. Tapi saya mengatakan keinginan yang seperti itu keliru. Kalau saudara hari ini menganggap itu normal, kembali ke sini. Itu tidak normal. Saudaraku, untuk memenuhi sebuah keinginan-keinginan itu dan kita menyingkirkan Tuhan, itu tidak normal, saudara. Tidak normal. Kalau kita membuat satu statement seperti ini, kalau dia bisa lakukan kenapa saya tidak, itu keliru. Kalau kita mengesampingkan Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup lahiriah kita, maka kita sedang tidak ada di jalannya Tuhan, sekalipun kau hari Minggu ada di sini. Yang datang ke gereja saja kalau dia punya keinginan yang di luar kehendak Tuhan, dia sedang tidak di jalurnya Tuhan, apalagi orang yang tidak ke gereja. Memang betul-betul sudah tidak di jalurnya Tuhan, sekalipun pakai kalung salib. Saudaraku, siapapun bisa kehilangan akal sehatnya, termasuk saya. Ketika kita punya keinginan dan kita ambisi untuk ambil itu. Saya, kalau kita perhatikan anak-anak, mau di Facebook, mau di WA, kalau kita melihat semua, sekarang produk yang laris itu apa? Saya sempat berpikir kalau mereka semua jual Oriflame, siapa yang beli nanti? Oh, banyak orang, ya itu bisnis, wajar-wajar saja. Cuma ada satu hal yang membuat bahwa ketika kita bisnis, ketika seseorang melakukan bisnis, satu harapannya, dan dia sangat yakin bahwa dia pasti berhasil. Amin. Ada orang bisnis mau gagal? Tidak ada. Tapi kenapa ketika kita di dalam Tuhan, kita tidak pernah mau berharap bahwa kita bisa baik? Kalau kita bisnis, kalau kita mau melakukan usaha dan kita membuat satu pengharapan, kita pasti sukses dan kita akan terus kejar dan raih itu. Kenapa di dalam Tuhan kita tidak pernah mau berharap kalau kita harus berubah? Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Ingatlah penciptamu di masa muda. Coba buka, sama-sama kita baca. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Ini orang yang punya hikmat ini yang Tuhan kasih. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Ini peringatan untuk kita. Mau anak muda, mau anak-anak, mau orang tua, semuanya. Kita harus dengarkan ini. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Anak-anak Karis, ini pengkhotbah katakan ingat Tuhan di masa muda. Kenapa pengkhotbah tidak katakan ingatlah Tuhan ketika kalau kau mau mati? Ketika kau sudah sekarat, napasmu sudah satu-satu dan kau kejang-kejang, sebut nama Tuhan. Kau banyak kehilangan momen selama kau hidup. Makanya pengkhotbah katakan kalau kau masih kuat,
Kalau kau masih segar, ayo kita berubah. Ayo kita hidup untuk Tuhan. Bagaimana dengan kemarin? Udah, lupakan yang kemarin. Siapa yang tidak jatuh? Siapa yang tidak melakukan kesalahan? Ayatnya yang ke Pengkhotbah, masih di Pengkhotbah. Ayatnya ke-9, nasihat untuk bagi muda-mudi. Bersukarialah hai pemuda, bukan orang tua. Karena anak muda ini banyak sekali keinginannya ini. Mau ini, mau itu ya kan, mau shopping. Ayo kita jalan-jalan, ayo kita ketemu ini, ayo kita ke sana. Ini dikatakan bersukacita lah. Bersukaria artinya ayo senang-senang saja. Dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Perhatikan, dan turutilah keinginan hatimu. Apa yang dikandung hatimu? Turuti, silakan. Dan pandangan matamu, apa yang dilihat matamu? Silakan lakukan. Tapi waspada. Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Amin. Ayo selagi masih muda, masih kuat. Di masa muda. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Tidak rugi kok kita ingat Tuhan. Daripada kita ingat masalah. Aduh, ini utang belum dibayar ini. Aduh, saya ini. Banyak masalah ini. Ingat Tuhan. Siapa yang tidak punya masalah? Semua orang punya masalah. Tapi firman Tuhan katakan ingat Tuhan. Kalau kita mengingat Tuhan di masa muda, maka Mazmur katakan, Daud berkata seperti ini. Engkau akan tetap gemuk. Ketika di masa muda kita mengingat Tuhan, saat masa tua kita datang, maka kita akan tetap sehat, kita tetap kuat, kita tetap gemuk, dan kita akan tetap masih bisa berbuah. Kalau kita ingat Tuhan, orang yang ingat Tuhan pasti dia akan ditanam di bait Allah. Roh kita mau sehat, anak-anak muda, harus ditanam di bait Allah. Bukan kita ditanam di deker. Atau kita barangkali ditanam di diskotik. Tanam di gereja, rohmu harus kuat. Mazmur 119 ayat 72. Kita akan baca ayat ini. Ayat ini bagus. (119) ayatnya ke-72. Ayo kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat yang 72 ke-72. 3, 2, 1. Taurat yang kau sampaikan baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan cek. Firman Tuhan katakan di ayat 72. Taurat Tuhan itu baik bagiku. Sebaik apa untuk dirimu? Sebaik apa untuk saya? Daud mencoba untuk mensandingkan firman Tuhan dengan emas dan perak. Namun didapati bahwa firman lebih berharga daripada emas. Daud mencoba untuk meneliti betapa berharganya Alkitab ini, firman Tuhan ini dibandingkan dengan uang. Dan Daud berkata, firman Tuhan, firman Allah, Taurat Tuhan lebih berharga daripada emas dan perak. Tetapi ada banyak orang terjebak dalam dunia ini. Banyak orang mengatakan bahwa firman itu sebagai kekang, membuat kita tidak bisa bergerak dan kita ditindas gara-gara firman Tuhan. Kita tidak bisa bebas melakukan ini, melakukan itu. Kenapa? Karena kau belum mendapatkan nilai yang berharga di dalam firman Tuhan ini. Kalau kita mendapatkan sebuah nilai firman ini bisa memerdekakan kita. Maka kita bisa berkata bahwa firman ini berharga bagi kita.
Yang poin selanjutnya, yang keempat, minggu kemarin 1, 2, 3 kita bahas. Daniel dia bisa mendapatkan hikmat 10 kali lipat karena dia menjaga identitasnya sebagai orang Kristen. Dan yang kedua karena dia tidak menajiskan dirinya. Terus yang ketiga, ada ingat? Dia setia beribadah. Dan dikatakan seperti yang sudah biasa dia lakukan. Jadi ibadah itu bukan suatu membuat, ibadah lagi, dua lagi, tidak. So biasa dia, ya kan? Jadi poin yang keempat, hikmat membuat kita mencintai ini. Makanya Daud berani berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Mazmur 1 ayat yang kedua, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya. Di masa kering, dia tetap segar. Dan apa saja diperbuatnya, berhasil. Luar biasa. Tetapi ada orang banyak mengatakan, ibadah lagi, bosan. Saudaraku, coba kita perhatikan seperti ini. Seberapa berharga sebenarnya firman ini untuk kita? Daud mengatakan itu lebih berharga daripada emas dengan perak. Siapa yang tidak butuh uang? Saya butuh uang. Tapi kita harus masuk di level bahwa kita mencintai firman-Nya. Kok seperti heningnya? Dengan sebuah lantunan musik. Dari awal saya sampai ke film saya seperti ini. Saudaraku, anak-anakku perhatikan seperti ini. Uang, pekerjaan, hobi. Ada yang pernah suruh kita untuk cari uang? Tidak ada. Tubuh kita secara otomatis akan cari uang. Tubuh kita secara otomatis akan kerja. Beda dengan pemalas. Tubuh, kalau ada yang hobi yang kita suka, hobi kita, kesukaan kita, secara otomatis tubuh kita akan melakukan apa yang kita suka. Benar tidak? Kenapa? Karena uang, pekerjaan, hobi itu sudah masuk ke dalam sel-sel darah kita, sudah mendarah daging, sudah masuk ke sum-sum kita, sudah masuk ke tulang-tulang kita, sudah masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga sekalipun kita tidak mau sekalipun kita tidak buru-buru, kita maksudnya sekalipun kita tidak disuruh, kita akan tetap cari uang. Betul tidak? Uang itu sudah terekam sejak kita masih kecil di otak kita, beda dengan firman. Seringkali orang tua lupa untuk tanamkan firman di dalam pikiran kita, hati kita. Sehingga ketika kita besar, yang hanya kita tahu, uang, kerja, hobi, uang, kerja, hobi. Sehingga nilai firman itu tidak ada di pikiran kita. Ada nilainya, berapa? 50%. Uang 100%. Mau bukti? Uang 10.000, nolnya berapa? 4. Titiknya berapa? 1. Yohanes 3:16, titiknya berapa? Kita tidak tahu. Komanya pun kita tidak tahu. Bahkan kita tidak hafal. Kenapa? Karena sejak kecil tidak ditanam dalam pikiran kita. Anak kecil, uang 10.000 dia tahu loh, warnanya merah. Karena dari kecil sudah ditanamkan. Sudah dibiasakan pegang uang, bukan dibiasakan baca firman. Jadi ketika tumbuh besar, banyak anak-anak kepala batu. Karena tidak ditanamkan firman Tuhan. Tapi saya katakan tidak ada kata terlambat, kita semua masih muda. Kita harus mengubah pola pikir kita. Roma 12 ayatnya yang kedua. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus kalau kita mau. Saudaraku, kalau kita tidak berubah, kita tidak dituntun oleh hikmat Tuhan, kita akan benar-benar menyesal. Dan sangat menyesal. Kapan kita menyesalnya? Kalau kita sudah tua. Dan kita mengatakan, andai kata dulu, seandainya. Di dalam Tuhan dia pakai seandainya. Seandainya dulu kalau saya ikut Tuhan,
Seandainya dulu kau sungguh-sungguh ya kan? Yang keempat, yang kelima, hikmat Allah akan menuntun kita, membuat hidup kita punya prinsip. Punya prinsip hidup? Semua orang punya. Saya punya prinsip. Tapi dulu saya pernah terjebak di satu prinsip yang salah dan itu keliru. Pernah dengar prinsip ini? Biar nakal, yang penting tidak munafik. Itu keliru loh. Biar jauh saya nakal, yang penting saya tidak munafik. Saya tunjukkan kenakalanku. Tidak seperti itu. Galatia 6, Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu ditahu oleh semua orang. Dan Matius 13, kamu adalah garam dan terang dunia. Bukan nakal tapi munafik. Nakal tapi tidak munafik, bukan itu. Itu sebuah prinsip yang salah. Dan ada sebuah prinsip lagi. Biar saya susah, yang penting saya tidak minta tolong dengan kau. Itu juga prinsip keliru. Galatia 6 ayat 2, hendaklah kalian bertolong-tolong dalam menanggung bebanmu, sebab disitulah kepenuhan hukum Kristus. Dan kita membutuhkan orang lain. Kita punya prinsip hidup itu kasih. Tolong dia. Tapi habis kau tolong jangan kau cerita deh orang. Habis tolong dia. Itu sebuah prinsip-prinsip hidup yang keliru. Dan masih banyak anak-anak muda terjebak dengan prinsip yang salah. Kenapa kita memiliki prinsip hidup yang salah? Karena kita tidak pernah baca Alkitab. Kuncinya sini. Saudaraku, kita semua tidak akan pernah bisa berfungsi. Hidup kita tidak akan pernah bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya kalau kita tidak membaca buku panduan dari Tuhan. Ini buku manual loh. Buku manual dari Tuhan untuk kita untuk melakukan setiap kehidupan kita. Waktu pertama kali TV ini dibeli, saya pun tidak tahu cara mengoperasikannya. Unun juga tidak bisa mengoperasikannya. Kak Ayu pun tidak bisa. Kenapa? Padahal waktu TV ini diproduksi dan dibeli, ada buku panduannya loh. Dan kita tidak baca buku panduan. Semuanya sudah tertulis di situ. Nanti kalau mau kembali untuk buka YouTube, ya kan, untuk Facebook, untuk internet, ada di buku panduan. Untuk on off-nya pun ada. Volumenya ada, hal-hal yang sederhana semua ada di buku panduan. Dalam kehidupan kita, kenapa seringkali kita jatuh, kita salah, kita melakukan hal-hal yang tidak bisa membuat hidup kita bermakna. Karena buku panduan Tuhan kita tidak baca. Tuhan sudah kasih buku panduan ini. Kalau kamu mau berhasil, bahkan beruntung, Yosua 1 ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Amin. Ada buku panduannya saudaraku. Hidup itu harus punya prinsip. Kalau kita tidak punya prinsip, kita akan katakan kita ngalir. Kalau kotoran itu ngalir ke tempat yang kotor. Kalau kita ada di satu aliran air dan kita katakan hidup kita mengalir, oke, baguslah kalau dia mengalirnya langsung ke laut, bersih. Kalau dia bawa kita ke tempat yang kotor, hidup itu jangan mengalir. Kalau kita punya prinsip hidup mengalir, anyor kita. Hidup itu tidak perlu mengalir, hidup itu punya prinsip. Dan prinsip hidup kita ini di firman Tuhan, Alkitab. Yakobus 1 ayat 25. Coba salah seorang bacakan. Kita baca bersama-sama saja, lebih baik. Yakobus 1 ayat yang ke-25. 3, 2, 1. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh, luar biasa. Yakobus katakan kita akan berbahagia.
Kalau kita meneliti buku panduan dari Tuhan, kalau kita meneliti ini buku manual, ketika kita teliti, kita akan menemukan bahwa hukum ini bisa memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa? Dari dosa. Kan keren seperti itu. Diteliti, dibaca, didengar, bukan untuk dilupakan, tapi untuk kita lakukan. Ketika kita lakukan, firman Tuhan katakan di bagian terakhir, maka kamu akan disebut berbahagia. Ada lagunya kan? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus. Lanjutannya. Kepunyaanku, aku warisnya, Bagaimana caranya kita dapat ahli waris? Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, neraka kita. Itu lagu dinyanyikan untuk orang yang sudah bertobat dan hidup di dalam Tuhan. Dan dia akan berbahagia. Bagaimana kita disebut berbahagia? Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, ya kita bahagia karena uang saja. Habis uang sakit kepala. Ya kan? Malam minggu senang. Pas hari Senin, lihat pengeluaran, oh habis. Gara-gara pengeluaran malam minggu. Saudaraku, orang yang sepanjang hari tidak mendapatkan apa-apa, karena dia tidak memulai ketika pagi hari dengan Tuhan. Saya pikirnya seperti ini, saya coba renungkan. Sebenarnya setiap hari itu kita punya momen-momen berbeda dengan Tuhan. Momen pagi ini sepanjang hari itu akan berbeda dengan momen yang kemarin. Dengan momen yang besok beda. Dan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan kita harus memulai dengan Tuhan. Dalam apa? Doa dan pembacaan firman. Jangan pernah kau tutup Alkitabmu sebelum Tuhan berbicara sama kau pagi ini. Sebelum kau dapatkan rema dari Tuhan. Tuhan berbicara apa tentang kau di dalam Alkitab ini. Jangan pernah kau tutup. Ketika kau tutup Alkitabmu dan Tuhan tidak berbicara, maka kau tidak mendapatkan apa-apa hari ini. Yakobus katakan, kau tidak mendapatkan apa-apa karena kau tidak berdoa. Kau berdoa tapi kau salah berdoa. Dari mana datangnya pertengkaran? Sengketa dan sebagainya. Yakobus katakan, karena kamu tidak berdoa. Jadi doa loh. Kalau saya dan saudara tidak bisa memulai pagi-pagi dengan Tuhan, maka kita tidak akan bisa maksimal sepanjang hari itu. Saya sudah pernah coba seperti itu. Sepanjang hari, amburadul. Apa yang kurang? Oh iya, tidak berdoa tadi pagi. Itu pun berdoa buru-buru. Kita tidak dapatkan apa-apa dari Tuhan. Sebenarnya pagi itu Tuhan mau berkati kita. Bangsa Israel pagi-pagi buta. Mereka harus memungut mana. Kenapa mana datangnya pagi? Bukan siang. Kalau orang tua dulu bilang, kita punya rezeki sudah dipatok ayam. Tapi bukan karena dipatok ayam. Karena Tuhan menyiapkan hal yang baik itu pagi hari. Yesus berdoa pagi-pagi. Bangsa Israel memungut mana pagi-pagi. Ketika tengah hari mana itu mencair. Tidak jadi apa-apa. Makanya bangun pagi berdoa. Maka kamu akan menemukan sesuatu yang baru. Yang tidak pernah kamu duga. Bukan uang. Tapi engkau mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Wah, itu luar biasa kan. Sekalipun di kantung cuma ada buka begini. Ternyata cuma obat ganteng. Oh, damai sejahtera obat ganteng, ya kan. Daripada ada uang tapi hati gelisah terus. Terakhir, hikmat membuat kita naik, bukan turun. Itu hikmat Tuhan loh. Daniel, saya ada buat satu catatan ketika saya baca kitab Daniel ini. Dia mendapatkan promosi, jabatan di 4 raja yang berbeda. Raja Nebukadnezar, dia menjadi orang yang pemimpin dari orang-orang yang cerdas. Karena dia punya hikmat 10 kali lipat. Raja Nebukadnezar. Terus yang kedua, Raja Belshazzar. Dia menjadi seorang pemimpin juga di situ. Raja Darius, Raja Kores. Dia menjadi wakil raja. Wah, kan luar biasa. Dalam 4
empat periode, kalau istilahnya kita 4 pergantian presiden, Daniel tetap ada, bahkan jabatannya tinggi. Ya kan, kalau orang di Indonesia ya kan, presiden ganti, anggota dewan ganti, kenapa tidak? Ya, tapi Daniel tidak seperti itu. Raja diganti, dia tidak turun, dia naik. Sampai tahun pemerintahan Raja Kores, dia tetap naik loh. Kenapa? Karena dia punya hikmat 10 kali lebih cerdas dibandingkan semua orang. Jadi saudaraku, dengarkan baik-baik. Promosi, peninggian jabatan, itu datangnya dari Tuhan. Tapi yang menentukan engkau itu mendapatkan promosi bukan Tuhan. Dirimu sendiri. Kembangkan kapasitasmu. Hiduplah dituntun oleh hikmat Tuhan. Saya sangat percaya promosi, jabatan, peninggian itu datangnya dari Tuhan. Tapi yang tentukan kita sendiri. Kalau kita bodoh, Tuhan malu. Kalau kita tidak kembangkan kapasitas kita, Tuhan malu. Usah angkat ini anak kok malas, ogah-ogahan. Tuhan tidak bisa angkat orang yang malas. Kita punya kapasitas kecil, tapi kita rajin, kita mau berubah. Tuhan bisa angkat kita. Itu yang dilakukan Daniel. Dia hidup berbeda dari semua orang. Yang lain makan daging, dia makan sayur. Kita kendati tipu orang supaya makan daging. Saudaraku, ini berlaku dimanapun. Berlaku di tempat kerjamu, berlaku di rumah tangga, berlaku di sekolah, apalagi berlaku ini di pelayanan. Promosi datangnya dari Tuhan, tapi kalau kita tidak kembangkan kapasitas kita, Tuhan tidak pakai kita. Makanya kita harus kembangkan kapasitas. Kita berdoa, Tuhan berikan saya pekerjaan. Tuhan kasih pekerjaan. Begitu dapat pekerjaan, kita tidak pernah masuk kerja, ya dipecat. Bukan dapat promosi kita. Kok ini anak malas ya? 1 tahun kerja dia rajin. Tapi tahun selanjutnya, dia malas. Pak, tambah gaji saya. Oh, kamu keluar saja. Kita berdoa, Tuhan kasih saya pelayanan. Tuhan kasih pelayanan. Tapi begitu dikasih pelayanan, kita malas, tidak mau belajar. Datang orang yang lebih cerdas dibandingkan kita, ya diganti. Ketika Saul dipilih menjadi raja, Saul tidak kembangkan kapasitasnya. Apa kapasitas yang dia tidak kembangkan? Suka membantah dengan Samuel ketika ditegur. Hei Samuel, saya ini raja, hormati saya. Samuel katakan, mulai hari ini kerajaanmu dikoyakan dari keluargamu. Dan aku akan mengangkat orang yang lebih layak daripadamu. Siapa? Daud. Saudaraku, ketika kita pelayanan, kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ingat, di belakang kita ada banyak yang orang siap gantikan kita. Kalau saya tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudaraku, di belakang saya banyak orang antri loh akan gantikan saya. Ketika Tuhan angkat kau untuk pelayanan, Tuhan sudah siapkan penggantimu. Untuk jaga-jaga kalau kau jatuh dan kau tidak mau berubah, Tuhan singkirkan. Dan itu terjadi dengan Saul. Ditegur dia membantah. Dan dia melawan sama Samuel. Dan Tuhan katakan, saya menyesal mengangkat Saul menjadi raja. Dan saya akan pakai Daud untuk menggantikan dia. Sama-sama melakukan dosa. Dosa Daud lebih besar dibandingkan Saul. Saul hanya tidak taat. Sudah dikatakan, tunggu 1 minggu kemudian, sebelum kau berperang dengan orang Filistin, saya akan datang dan saya akan membakar korban persembahan kepada Tuhan kita. Itu kata Samuel. Karena ketakutan. Ingat, seringkali kita gagal melakukan kehendak Tuhan karena kita takut. Saul ketakutan menghadapi orang-orang Filistin. Begitu dia bakar itu ukupan, itu korban persembahan yang hanya bisa dilakukan oleh imam. Dia bakar, Samuel datang. Perbuatanmu itu bodoh. Nah, ketika ditegur, dia tidak minta maaf dan bertobat. Dan dia katakan, hei saya raja ini, hormati saya. Daud jatuh dalam perzinahan. Ketika Nabi Nathan tegur dia, apa yang Daud katakan? Saya berdosa di hadapan Tuhan. Ampuni saya. Daud diampuni dan kerajaannya sampai sekarang masih kokoh. Ya kan? Dosa Daud lebih besar loh dibandingkan dibandingkan Saul. Tapi Daud bertobat. Dia mengembangkan kapasitasnya sebagai raja. Itu luar biasa.
kapasitas yang memiliki hikmat dituntun oleh Roh Kudus. Itu akan membuat kita naik anak-anak. Kau akan naik di sekolahmu. Coba bayangkan, kalau kamu tidak belajar, mana bisa naik kelas? Mana bisa lulus skripsi, ya kan? Harus belajar. Jadi kita tidak bisa mengatakan prinsipnya seperti ini. Ngalirlah, nanti dituntun Roh Kudus. Ya gimana mau dituntun kalau otak kita kosong? Bagaimana mau diurapi kalau otak kita kosong? Tidak bisa. Amsal 19 ayatnya kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Serajin-rajinnya kita, kalau tidak dituntun hikmat Tuhan, percuma. Tidak ada gunanya kita rajin. Orang yang tergesa-gesa akan salah melangkah. Amsal 20 ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Dari mana datangnya pertimbangan? Pertimbangan dari hikmat. Jadi sebelum melakukan apa-apa, kita pertimbangkan dulu. Terus selanjutnya, sebab itu berperanglah dengan siasat. Jadi ketika kita pelayanan, kita bekerja, tidak asal-asalan. Kita tahu, oh seperti ini. Saya membuat satu istilah, kerja cerdas. Anggaplah ini kulkas. Ini kulkas besar ini. Ya kira-kira kulkas itu berapa kilo ya? 5 kilo mungkin ya? 5 kilo. Orang kan sekarang kalau angkat alat-alat yang berat, itu kan ada troli. Kasih angkat di troli. Kan lebih gampang. Tapi ada orang yang punya ototnya lebih besar. Dia angkat kulkas itu, bisa diangkat, bisa. Dia bawa, bisa. Tapi kan itu tidak cerdas itu. Jadi di dalam Tuhan kita itu harus kerja cerdas. Bukan hanya kerja pakai otot. Kok kamu anak-anak kerja juga dimanapun, kerja itu kerja cerdas. Bukan kerja pakai otot. Ini speaker ini kalau diangkat orang pun masih berat. Kita angkat keluar. Tapi kalau ada troli, kita taruh di troli dan kita tinggal dorong. Kan lebih asik, itu kerja cerdas itu. Bisa kita angkat, bisa sampai di sana. Capek. Gitu. Dengarkan baik-baik. Kalau kita punya hikmat, maka promosi akan datang kepada kita. Tapi ingat, kerja cerdas. Harus banyak pertimbangan. Harus minta tuntunan dari Tuhan. Gagal merencanakan sesuatu, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Jadi dengarkan baik-baik ini. Kalau saudara melakukan segala sesuatu tanpa sebuah rancangan, maka saudara sedang merancangkan kegagalan. Jadi segala sesuatu harus dirancangkan dulu. Kalau kita gagal merancangkan sesuatu, maka kita sedang merancangkan kegagalan. Jadi jangan kaget ketika kita melakukan hal, kita banyak salah. Kita banyak melakukan kegagalan karena tidak ada persiapan. Tidak ada pertimbangan. Jadi saudara-saudaraku, saya ingin terakhir. Kolose 1 ayatnya ke-9, ayat terakhir. Kita baca sama-sama. Kolose 1 ayatnya 9. Ini doa Paulus loh, ini bagus sekali. Untuk jemaat di Kolose. Nah, ini untuk kita juga ini. Kolose 1 ayatnya 9. 3, 2, 1. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Oh, luar biasa. Jadi Paulus berdoa ketika dia mendengar kabar orang-orang di Kolose tentang iman mereka. Paulus berdoa kepada mereka, saya berdoa kami, artinya dia dengan teman-teman seperjalannya, tidak pernah berhenti berdoa untuk kamu. Supaya apa? Supaya kamu dipenuhi oleh roh hikmat dan pengetahuan. Supaya kamu bisa mengenal Tuhan dengan sempurna. Ternyata saudara-saudaraku, tanpa hikmat kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kita hanya tahu ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus?
Ya Tuhan orang Kristen. Saya ingat satu ayat lagi, terakhir sekali, Yesaya 11. Penting sekali. Yesaya 11 ayatnya kedua. Yesaya 11 ayat kedua. Kita baca sama-sama, Yesaya 11 ayat kedua, 3, 2, 1. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Wah, miliki ketujuh roh Allah ini. Roh hikmat. Ketika kita mendengarkan hikmat dari Tuhan, maka akan lahir yang namanya pengertian. Kita akan mengerti isi hati Tuhan. Kita akan mengerti orang lain, kita akan mengerti pasangan kita. Terus ada roh nasihat dan keperkasaan. Roh nasihat, dengar apa yang Roh Kudus sampaikan kepadamu hari ini. Ketika kau berdoa, dengar tuntunan Roh Kudus. Ketika kau dengar dengan Roh Kudus, maka akan terjadi roh keperkasaan. Itu berbicara tentang mujizat. Perkasa kita. Ada kekuatan. Bagaimana tiap hari kita lemah karena kita tidak dengar apa yang dikatakan Roh Kudus. Terus roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kalau kita mengenal orang, kalau kita mengenal Tuhan, otomatis kita akan menghormati Dia. Mustahil kau bisa menghormati Tuhan kalau kau tidak kenal siapa Tuhan yang kau sembah. Tidak mungkin kita bisa menghormati Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengasihi orang. Tidak mungkin saya bisa mengasihi dia kalau saya tidak kenal dia lebih dalam. Dia cuma datang sekali. Contoh, tahun lalu saja dia datang. Tahun lalu dia datang. Sekali saja. Terus kemudian dia tidak pernah datang. Kong tiba-tiba di teman kita sana yang cowok bawa lagi. Saya tidak bisa mengasihi dia. Saya cuma hanya sekedar tahu. Oh, namanya ini. Untuk mengasihi dia tidak bisa. Saya tidak kenal dia. Tapi karena dia ada di sini dengan kita, menjadi keluarga kita, saya kasih dia seperti anak saya sendiri. Begitu juga yang lain. Kita harus bisa saling kenal satu dengan yang lain. Maka kita bisa berbagi. Dia sedih, kita sedih. Dia senang, kita senang. Kalau kita tidak kenal dengan orang, dia senang, kita iri hati. Motor baru cuma cicilin. Kita iri, kenapa? Karena kita tidak kenal dengan dia. Tapi coba kita kenal dia lebih dalam. Dia bersuka cita karena beli sesuatu, kita senang. Puji Tuhan, diberkati. Ayo kerja lebih giat lagi. Tuhan pasti berkati kau untuk yang lebih. Kan seperti itu. Dia senang, dia susah. Karena kita kenal dia lebih dalam. Dia menjadi keluarga kita di Karis. Dia susah, kita menangis. Kita datang berdoa. Tapi kalau kita tidak kenal dengan dia, begitu dia susah. Sapa suruh anak nakal. Kita tidak bisa ikut sedih dengan dia. Luar biasa loh. Saudara-saudaraku, saya mengajak kita semua, milikilah roh hikmat ini dan roh pengertian dari Tuhan. Dengarlah roh nasihat dari Roh Kudus, maka engkau akan menghasilkan roh keperkasaan. Milikilah roh pengenalan akan Tuhan yang benar, karena banyak Tuhan-Tuhanan ini. Hari-hari ini banyak Tuhan-Tuhanan, jadi kita harus tahu roh Tuhan, maka kita akan menghormati Dia. Kita akan mencintai Yesus. Amin. Saja kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan, hamba berdoa untuk semua anak-anak Karis di tempat ini. Berikan kami roh hikmat dan pengertian-Mu Tuhan. Berikan kami roh nasihat. Berikan kami roh keperkasaan. Roh pengenalan akan Tuhan dan roh takut akan Allah ada pada kami Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang berbeda. Kami bisa menjadi teladan di kampus. Kami bisa menjadi teladan di tempat kerja. Kami bisa menjadi teladan, menjadi dampak dalam pelayanan yang sudah Kau percayakan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama-Mu yang kudus. Biarlah roh kudus itu diimpartasikan kepada mereka semua. Di dalam nama Yesus. Roh hikmat, kecerdasan Kau berikan kepada mereka. Pengurapan dari Allah. Untuk mengasihi Engkau, untuk mengasihi sesama, dan hidup di dalam kebenaran. Ampuni kami Tuhan, sebab kami banyak melakukan kesalahan di hari kemarin.
Darah-Mu yang kudus menyucikan kami dan melayakan kami. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu, ya Aba, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, anak-anak silakan duduk. Saya kembalikan ke worship leader.